Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga Allah rahmati dan lindungi dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita akan membahas tentang tematik seperti biasa sesuai jadwal. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat dan kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan tematik hari ini, insya Allah kita akan membahas pertama yaitu simbol legenda peta. Ya. Kemudian yang kedua, petunjuk penggunaan, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah, simbol legenda peta pada pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas, ya. Namun untuk simbol legenda peta yang sekarang lebih ke arah simbolnya apa saja, ya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan ya. Kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu simbol legenda peta. Legenda adalah keterangan gambar pada peta yang berguna untuk mewakili setiap penampakan alam. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa peta itu ada gambar atau simbol yang mewakili penampakan alam. Penampakan alam contohnya gunung, danau, sungai, ya, atau provinsi, ibu kota, negara. Nah, penampakan alam yang ada di peta, ya, diberikan keterangan gambar atau simbol agar para pembaca mudah untuk memahami isi pada peta. Simbol legenda yang terdapat pada peta ada dua macam. Yang pertama yaitu simbol gambar, dan yang kedua adalah simbol warna. Ya, ada dua simbol legenda, yaitu simbol gambar dan simbol warna. Nah, lihat ini ada di buku. Jadi bisa dilihat, bisa dibuka di halaman 42. Ya. Ada simbol gambar. Yang pertama adalah simbol ibu kota provinsi. Ya. Yang mana simbolnya bisa dilihat simbolnya. Nah, ini kotak, di dalamnya ada lingkaran. Ini ibu kota provinsi. Kemudian yang bulat ini melambangkan atau mewakili kota. Kemudian yang seperti ini simbolnya melambangkan danau. Kemudian yang lambangnya segitiga warna hitam menandakan gunung. Ada lagi yang berupa garis-garis, ya. Di bawah gunung ada sungai. Ada garis, titik, garis, titik, garis, titik. Ya, ini menandakan adalah batas wilayah. Ada lagi yang lurus, ya, menandakan jalan raya. Ada lagi yang seperti ini, ya, seperti gambar rel kereta api yang menunjukkan atau menggambarkan jalan kereta api. Ada yang gambar pesawat, menandakan bandar udara atau bandara. Ya. Bandara adalah singkatan dari bandar udara. Oke, ada lagi yang bulat terus kayak ada jangkarnya. Ini simbol pelabuhan. Nah, ini adalah 10 simbol gambar pada peta yang terdapat dalam buku. Ya.
Simbol gambar sudah. Lalu Ustadz, simbol warna seperti apa? Ya, simbol warna. Yang pertama ada warna hijau. Nah, warna hijau menunjukkan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Ya. Jadi di peta daerah yang berwarna hijau menunjukkan dataran rendah yang memiliki ketinggian 0 sampai 400 meter di atas permukaan air laut. Oke. Yang kedua, warna kuning menunjukkan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 400 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. Jadi warna kuning pada peta menunjukkan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, warna biru muda. Ya. Warna biru muda pada peta menunjukkan daerah perairan dangkal dengan kedalaman 200 meter 0 sampai 200 meter di bawah permukaan air laut. Nah, sebelum lanjut, yang nomor 1, warna hijau, contohnya dataran rendah adalah perkotaan. Nah, contohnya warna 2, warna kuning, yaitu contoh daerah dataran tinggi seperti Bogor, Bandung, itu sudah masuk dataran tinggi atau di puncak, ya, itu dataran tinggi. Sedangkan yang ketiga, yang warna biru muda atau daerah perairan dangkal dengan kedalaman 0 sampai 200 meter, ini contohnya adalah pantai. Ya, pantai itu kedalamannya 0 sampai 200 meter. Setelah 200 meter nanti masuk pada daerah perairan dalam, ya. Lanjut, yang keempat, warna biru menunjukkan daerah perairan dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Nah, contohnya laut ya. Kemudian yang kelima, warna biru tua menunjukkan daerah perairan dengan kedalaman 1000 meter lebih. Ini lebih ke arah laut lepas. Ya, jadi di laut itu ada 3 bagian. Laut paling dangkal itu pantai. Dari ujung pantai sampai kedalaman 200 meter itu masih pantai. Lebih dari 200 meter kedalaman airnya itu sudah masuk laut. Nah, apabila laut ini sudah lewat 1000 meter, maka masuknya laut lepas. Ya. Dan itu cukup berbahaya untuk disinggahi. Ya. Nah, ini adalah simbol legenda peta. Ya. Simbol legenda peta ada gambar, ada simbol warna. Oke. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu petunjuk penggunaan. Nah, nih, petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan adalah suatu tanda untuk memberitahukan cara menggunakan suatu barang atau benda. Ya. Contoh gini. Ustadz punya HP misalnya ya. Nah, Ustadz ini mau buka Quran digital di HP. Nah, bagi orang yang belum tahu caranya, maka dia butuh petunjuk bagaimana cara menggunakan HP. Nah, itulah yang dimaksud petunjuk penggunaan. Kita menjabarkan, memberitahu cara menggunakan suatu barang atau benda. Misalnya Ustadz pengen main badminton. Maka cara main badminton seperti apa? Pertama, posisinya harus benar. Ya,
contoh posisi raket di depan, ya, dengan posisi tangan backhand, kemudian posisi kok di atas raket. Yang pertama. Kemudian yang kedua, koknya dilepas dari genggaman tangan, kemudian raket memukul kok. Nah, itu contohnya. Ya. Begitupun ada petunjuk penggunaan barang atau benda yang lain. Ya. Bahkan setiap benda atau barang ada petunjuk penggunaannya. Contoh, lihat. Contoh petunjuk penggunaan suatu alat. Perhatikan kalkulator berikut. Nah, ini contoh menggunakan kalkulator. Cara menggunakan kalkulator, yang pertama, tekan tombol on atau aktif. Kemudian yang kedua, pilih angka yang dikehendaki. Kemudian pilih tanda operasi yang dikehendaki. Tanda operasi ini bisa plus, bisa minus, bisa tambah, bisa kurang, bisa bagi atau bisa berkalian. Setelah diberi tanda operasi, maka pilih angka yang akan dioperasikan. Kemudian pilih tombol sama dengan. Setelah dipilih tombol sama dengan akan keluar hasilnya. Setelah kita selesai menggunakan kalkulator, kita pilih tombol off untuk mematikan. Atau kalian juga sering lihat nih, petunjuk penggunaan, aturan pakai, dewasa 3-4 kali sehari, 1-2 sendok teh. Anak-anak 3 kali sehari, 1 sendok teh. Anak 2-8 tahun 3 kali sehari setengah sendok teh. Ya, bahkan obat pun ada petunjuk penggunaannya, ada aturan pemakaian. Ya, petunjuk penggunaan dengan aturan pemakaian sama saja. Ya, Ustadz, kalau petunjuk masak, Ustadz, misalnya kita mau masak nasi goreng, kita kasih petunjuknya. Nah, ini bukan petunjuk penggunaan, tapi ini petunjuk untuk membuat, bukan penggunaan ya. Beda. Penggunaan dengan membuat. Contoh yang kemarin membuat tutorial petunjuk membuat es krim Oreo. Ya, itu petunjuk membuat. Tapi ini petunjuk penggunaan. Ya, lebih ke arah kita memberitahukan cara menggunakan suatu barang atau benda. Ya, ini terkait petunjuk penggunaan. Oke, kita masuk pada pembahasan terakhir, ya, yaitu evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi yang pertama yaitu kalian mengerjakan soal di buku paket di halaman 43 dan 44. Ya, kalian buka di halaman 43 dan 44. Ini terkait tentang simbol legenda peta. Kalian bisa buka, kemudian kerjakan soalnya. Ya, yang 43 di bawah simbol garis ada soalnya dan dilanjutkan dengan halaman 44. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian membaca teks di halaman 48 dan 49. Ya, dibaca dengan seksama teksnya, kemudian kerjakan soal pada halaman 50. Ya. Nah, ini evaluasi pada nomor 2 ini merupakan murojaah dari materi kita yang lalu, yaitu mencari gagasan pokok atau pokok pikiran. Jadi, kalian latihan membaca teks, kemudian menjawab soal pada halaman 50. Dan yang terakhir, buatlah petunjuk penggunaan barang atau benda yang kalian ketahui. Ya, kalian buat petunjuk penggunaan barang atau benda yang kalian ketahui. Ya, Ustadz, saya nggak ada yang tahu, minta bantuan orang tuanya. Oke, insya Allah bisa ya untuk evaluasi pembelajarannya. Kemudian untuk pengumpulannya, ya, paling lama mengumpulkannya itu pekan depan di hari Senin.
Ya, jadi masih ada waktu 1 minggu. Ustadz, gimana kalau saya selesai hari ini? Silahkan dikumpulkan, nggak apa-apa. Namun bagi yang memang belum ada waktu ataupun orang tuanya sedang sibuk dan tidak bisa menemani, boleh dikumpulkan paling lambat hari Minggu, ya. Hari Senin, afwan. Hari Senin pekan depan. Tapi apabila sebelum hari Senin sudah selesai, silahkan boleh mengumpulkan langsung ke Ustadz, ya. Syukron jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian dan waktu luangnya sudah menonton atau menyaksikan video ini. Semoga Allah memudahkan kalian untuk memahami materi pada hari ini. Ustadz meminta maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun penulisan teks, ya. Ustadz akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.